Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika 'ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Wa qala Allah ta'ala in surah Al-Baqarah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Subhanallah. Saudara-saudaraku yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan berkah dari Beliau. Kita dapat dipertemukan dalam suatu majelis yang sangat baik, dalam suatu kajian yang sangat penting dalam akidah kita sebagai seorang muslim, yakni Al-Quran. Saudara yang dicintai, kita mengetahui bahwasanya Al-Quran itu adalah mukjizat yang diturunkan dan mukjizat terbesar kepada Nabi kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mukjizat ini adalah tangkuman dari semua mukjizat, semua kitab-kitab yang Allah telah turunkan sebelumnya, yakni zaman para nabi dan rasul terdahulu. Al-Quranul Karim adalah kumpulan dari semua rangkuman-rangkuman kehebatan-kehebatan, peristiwa-peristiwa, dan seluruh kisah-kisah serta seluruh pengetahuan yang ada di alam ini yang Allah telah mampatkan dalam sebuah kitab yang begitu kecil, hanya beberapa ratus halaman, tapi dia mencakup seluruhnya, segala sesuatu, min kulli syai'. Di dalam kesempatan ini marilah kita mencoba mengkaji tentang apa sebenarnya mukjizat Al-Quran, serta bagaimana mukjizat Al-Quran itu berkembang semenjak zaman Rasulullah SAW hingga kita sekarang ini. Sekarang kita masuk kepada suatu teori tentang timeline periodisasi mukjizat Al-Quran. Kita mencoba di sini memberikan sebuah arahan tentang perkembangan mukjizat Al-Quran semenjak wahyu pertama diturunkan sampai ke zaman kita sekarang. Yang pertama, saya membagi yaitu dibagi 4 bagian. Yang pertama yaitu The Miracle of Lyrics atau syair. The Miracle of Lyrics ini adalah suatu mukjizat Al-Quran yang memberikan tantangan kepada syair-syair yang berada di masa itu, di masa Rasulullah, hingga sekarang. Hingga sekarang manusia belum bisa memberikan tantangan kepada Al-Quran serupa dengan baik-baik syair, baik-baik ungkapan-ungkapan, kalimat demi kalimat yang teratur, balaghah, serta segala ilmu yang ada dalam bahasa Arab yang bisa menandingi keindahan daripada Al-Quran. Susunan-susunan yang sangat-sangat indah dan merdu ini bisa dilantunkan oleh qori-qori yang sangat-sangat merdu. Dia merupakan sebuah mukjizat. Pernah dalam sebuah percobaan dilakukan oleh banyak sukarelawan di negara-negara yang belum mengenal Al-Quran. Ketika Al-Quran itu dengarkan pada mereka, mereka terpana. Ini seperti suatu suara yang menenangkan. Ini adalah suatu bunyi yang sangat-sangat merdu yang membuat hati mereka tenang, hati mereka santai. Dan itulah Al-Quran. Jika dibaca dengan sangat merdu, dia merupakan sebuah untayan yang sangat-sangat dapat menenangkan manusia. Itu salah satu keajaiban daripada Al-Quran.
Lalu berikutnya, the miracle of motivation. The miracle of motivation itu dapat kita bagi ke dalam beberapa bagian. The miracle of motivation saya bagi di sini menjadi 6 bagian yang penting. Walaupun sesungguhnya ini hanya yang dapat saya tangkap. Tetapi motivasi yang diberikan oleh Al-Quran, kekuatan inspirasi yang diberikan oleh Al-Quran atau spirit, itu sangat-sangat banyak sekali, melebihi apa yang telah saya buat ini. Yang pertama, Al-Quran sebagai penyemangat. Nah, Al-Quran sebagai penyemangat. Salah satu ayatnya dapat kita lihat di sini, bahwasanya dalam surat Al-Baqarah ayat 112. Tidak demikian, bahkan barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah sedang ia berbuat kebajikan, maka baginya pahala pada sisi Tuhannya, dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Nah ini berarti ada sifat Al-Quran itu memberikan semangat, spirit. Berikutnya itu obat hati, sifat. Dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar atau obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Surah Al-Isra, surah 17 ayat 82. Berikutnya Al-Quran memberikan motivasi, yaitu learning by doing. Learning by doing yaitu belajar sambil mengerjakan. Spirit learning by doing ini telah diperagakan oleh para sahabat ketika mereka mengikuti perjalanan dakwah Rasulullah SAW. Ketika turun suatu ayat, mereka langsung melakukan. Ketika turun suatu perintah, mereka langsung mengerjakan. Ini adalah spirit learning by doing. Contohnya, spirit ini dapat kita lihat dalam Al-Quran yang telah diberikan oleh Allah SWT. Contohnya pada surat Al-Maidah ayat 31. Kemudian Allah menyuruh seekor burung gagak menggali-gali di bumi untuk memperlihatkan kepadanya Kabil bagaimana dia seharusnya menguburkan mayit saudaranya. Berkata Kabil, "Aduhai celaka aku, mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini, lalu aku dapat menguburkan mayit saudaraku ini? Karena itu, jadilah dia seorang di antara orang-orang yang besar." Yang berikutnya yaitu sifat Al-Quran yang keempat, yaitu pencipta perubahan atau hidayah. Dan kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong. Surat An-Nashr, surat ke-110 ayat 2. Berikutnya yaitu problem solving, yaitu pemecah daripada masalah-masalah. Dan bagi orang-orang yang menerima atau mematuhi seruan Tuhannya dan mendirikan sholat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Surah Syuara ayat surah 42 ayat 38. Nah, di sini dapat kita lihat bahwasanya ketika kita dalam sebuah persoalan, selain kita melakukan musyawarah dengan orang sekeliling kita, kita diperintahkan untuk berinfak agar masalah-masalah yang kita alami akan terpecahkan dengan sendirinya. Lalu berikutnya yaitu sebagai pemimpin. Al-Quran itu bersifat pemimpin. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu, dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung. Surah Al-Imran ayat ke-200. Selanjutnya kita masuk kepada The Miracle of Sign 1. Di sini kami menulis bahwasanya Al-Quran itu adalah sign. Sign itu adalah tanda-tanda. Kita meyakini bersama Al-Quran itu Allah menggambarkan tanda-tanda di alam. Allah menggambarkan bagaimana ayat-ayatnya Allah sebarkan di seantero alam ini. Mujizat Al-Quran pada tahap ini muncul sebagai pionir dari sebuah fakta-fakta yang tak terbantahkan. Ketika sains baru menemukan sesuatu dari data ilmu pengetahuan
tiba-tiba data Al-Quran telah berada pada tahap tersebut dan mengunggulinya. Selanjutnya, kita membahas tentang tahap kedua daripada perkembangan The Miracle of Science. The Miracle of Science 2. Hal ini berkembang semenjak tahun 1970-an. Pelopor-pelopor daripada perkembangan penemuan ini seperti dapat kita lihat, seperti dari Pakistan, tokoh seperti Rashad Khalifa, seperti di Indonesia Pak Amr Syahandi, atau banyak lagi tokoh lain seperti Dr. Abdul Daim Al-Kahil dari Mesir misalnya. Nah, beliau adalah tokoh-tokoh yang menemukan tentang bilangan-bilangan atau ukuran-ukuran yang terdapat dalam Al-Quran. Dalam fase ini ada beberapa bentuk penemuan yang telah ditemukan, yakni mereka menemukan ada seperti contohnya Bapak Profesor Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah. Beliau menemukan tentang keseimbangan antara kata-kata yang terdapat dalam Al-Quran, seperti surga dan neraka memiliki jumlah yang sama, jumlah hari, kata-kata hari dalam Al-Quran, jumlah kata-kata bulan, itu memiliki waktu yang sama persis dengan jumlah hari yang ada di kehidupan kita sehari-hari, yakni 365 hari dalam setahun. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi kalau tidak ini dirancang oleh sebuah kekuatan yang sangat besar yang dirancang oleh pencipta yang maha mulia, pencipta yang maha mengetahui di alam ini, dari Allah SWT. Tidak akan mungkin Rasulullah SAW dalam masa 23 tahun itu mengarang ini, tidak akan mungkin. Mana mungkin sebuah buku dikarang sedemikian rapi, mengikuti alam, mengikuti data-data yang terdapat di alam. Tidak akan mungkin, wahai saudara. Perkembangan ini juga berlanjut semasa Haruniyahnya juga menyampaikan tentang penemuan-penemuan tentang keseimbangan Al-Quran, keseimbangan kata-kata dalam Al-Quran, dan penelitian ini terus berlanjut. Lalu berikutnya, dengan keosan itu berupa ukuran-ukuran, berupa urutan-urutan. Dalam kehidupan kita mengetahui segala sesuatu itu memiliki ukuran-ukuran, memiliki urutan-urutan. Misalnya kita beri contoh, seseorang yang melakukan antrian, seseorang yang mengantri di suatu tempat pengambilan tiket, sebenarnya mereka itu merupakan urutan-urutan nomor. Sebenarnya mereka itu mengandung urutan-urutan tertentu. Urutan-urutan tertentu itu bisa disebut juga dengan bilangan. Bilangan adalah sebuah lambang yang menggambarkan tentang ukuran-ukuran dan perhitungan-perhitungan, keseimbangan-keseimbangan. Perhitungan-perhitungan di sini bisa berupa tinggi sesuatu, kecepatan sesuatu, waktu sesuatu, atau hal lain yang tidak bisa kita rasakan. Jadi di alam ini kita meyakini bahwasanya terdapat dua yang saling berkesinambungan, saling berkaitan, yakni antara kata-kata, huruf, dan bilangan-bilangan. Seperti kita dapat beri contoh, seperti halnya Mount Everest. Mount Everest adalah gunung yang tertinggi di dunia. Dari mana kita tahu bahwasanya Mount Everest adalah gunung tertinggi di dunia? Ternyata dari hasil penelitian, Mount Everest memiliki tinggi 8.850 meter dari permukaan laut. Tinggi 8.850 meter itu adalah ukuran. Dan Mount Everest itu adalah nama daripada gunungnya. Nama daripada gunung itu berupa pernyataan sesuatu yang nyata, yang nampak. Sementara 8.850 itu sesuatu yang tersembunyi, hakikat. Begitu juga Al-Quran. Ternyata Al-Quran memiliki urutan-urutan, memiliki susunan-susunan yang sangat rapi dan sangat rumit sekali dan sangat teliti. Di sini dapat kita membuat sebuah perumpamaan, membuat sebuah contoh. Beberapa contoh dari Al-Quran Allah telah menjelaskan, misalnya seperti contohnya dalam surat Al-Maidah, surat yang kelima. Dalam surat Al-Maidah, surat yang kelima,
pada ayat ke-12 Allah menggambarkan tentang pengangkatan 12 orang pemimpin-pemimpin Bani Israel. Di sini dapat kita informasi bahwasanya dalam ayat nomor urutan 12 ada informasi tentang angka 12, tentang pemimpin yang Allah jadikan 12 orang. Ada sinkronisasi antara isi ayat dengan urutan ayat, yakni ayat ke-12. Lalu contoh lain dapat kita lihat seperti dalam surat Yusuf. Surat Yusuf adalah surat ke-12. Dan kita mengetahui bahwasanya Nabi Yusuf adalah 12 orang bersaudara. Nabi Yakub alaihissalam memiliki 2 orang istri, yakni Leah dan Rahel. Dari keduanya dan juga dari budaknya terdapat 10 orang anak. Dan dari Rahel terdapat 2 orang anak, yakni Binyamin dan Yusuf. Karena perasaan iri yang ada dari 10 saudara Nabi Yusuf alaihissalam, mereka merencanakan suatu makar. Mereka merencanakan hendak membunuh Nabi Yusuf. Hal ini digambarkan oleh Allah SWT dalam ayat ke-10 dari surat Yusuf. Ternyata dari 10 orang saudaranya itu yang hendak membunuh Yusuf, salah satu daripada mereka mengatakan, "Janganlah kamu membunuh Yusuf, tapi masukkanlah dia ke dasar sumur jika kamu hendak berbuat." Coba kita perhatikan dengan seksama. Ayat ini adalah ayat yang ke-10, pada urutan ke-10. Dan jumlah daripada saudara Yusuf yang membawa Yusuf itu juga 10. Bukankah ini adalah sesuatu yang sinkron? Bukankah ini adalah sesuatu yang sama? Bukankah ini adalah sesuatu yang berhubungan antara jumlah saudara mereka yang 10 dengan urutan ayat ke-10? Pembuktian-pembuktian seperti ini sangat banyak ditemukan di dalam kitab suci Al-Quran. Ini menggambarkan bahwasanya Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang mengandung hikmah. Berikut marilah kita masuk kepada pembuktian-pembuktian daripada bilang-bilangan yang terdapat dalam Al-Quran dan hubungannya dengan penemuan-penemuan ilmiah yang paling canggih di abad ini. Pertama kita melihat yaitu matahari. Matahari adalah sebuah bintang kecil yang menjadi pusat daripada tata surya. Kita mengetahui dalam ilmu astronomi, ternyata jarak matahari ke bumi yang merupakan sebagai jarak astronomi yang diakui oleh dan ditetapkan oleh ahli atau para pakar-pakar astronomi di seluruh dunia memiliki jarak 150 juta kilometer. Lalu yang berikutnya, matahari memiliki suhu di intinya, di pusatnya, yakni 15 juta derajat Celcius. Pada abad ke-15, Kopernikus memberitahukan bahwa matahari sebagai pusat dari tata surya dan planet serta bumi mengelilingi matahari. Berikutnya kita mengetahui bahwasanya bumi ini telah dibuat oleh para ahli zona waktu. Kita mengetahui bahwasanya sebuah lingkaran itu adalah 360 derajat. Begitu juga bumi. Karena bumi ini memiliki 360 derajat koordinatnya dan 24 jam matahari mengelilinginya. Jika kita bagi antara 360 derajat, kita bagi 24, itu dapat kita angka 15. Jadi kita dapat kesimpulan di sini bahwasanya setiap 15 derajat pada khatulistiwa itu adalah perjalanan 1 jam daripada cahaya matahari. Berikutnya, setelah kita adakan penelitian-penelitian selanjutnya, ini kita mendapatkan kelipatan-kelipatan 15 dalam Al-Quran yang kita hitung sebagai dari ukur. Ternyata sebagian daripada ayat tadi mengisahkan tentang matahari. Pertama kita lihat dalam surat As-Saffat, surat 37 ayat 5. 375 itu ternyata adalah hitungan 15 kali 25. Ada angka 15. Tuhan langit dan bumi dan apa yang berada di antara keduanya, dan Tuhan tempat-tempat terbit matahari. Jadi ada perkataan matahari. Lalu berikutnya pada surat Ar-Rahman, surat 55 ayat 5. 555 adalah
kelipatan 15 dikali 37. Pada hari ini Allah berfirman, matahari dan bulan beredar menurut perhitungan. Jadi ada juga informasi tentang matahari. Berikutnya dalam surat Al-Qadar, surat 37. Surat yang berikutnya pada surat Al-Qadar, surat ke-97 ayat 5. Memiliki kelipatan 15 kali 65. Dalam surat ini Allah menyebutkan ayat, malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Terbit fajar adalah matahari. Berikutnya dalam surat Al-Kahfi, surat 18, surat yang ke-18 ayat 90. Nah, ini adalah kelipatan 15 dikali 126. Ayatnya berbunyi sebagai berikut. Hingga apabila dia telah sampai ke tempat terbit matahari, yakni di sebelah timur, dia mendapati matahari itu menyinari segolongan umat yang kami tidak menjadikan bagi mereka sesuatu yang melindunginya dari cahaya matahari itu. Nah, itu adalah informasi tentang matahari. Berikutnya surah Al-Anbiya, surat 1 ayat 30. 2130 adalah kelipatan 15 dikali 142. Yang berbunyi ayatnya sebagai berikut. Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah satu yang padu, kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup, maka apakah mereka tidak juga beriman? Informasi ini adalah informasi tentang terjadinya tata surya. Dan kejadian ini adalah berawal dari matahari yang menggulung, lalu memecah diri menjadi beberapa planet-planet lain. Nah, itulah planet-planet sekitar matahari. Berikutnya yaitu coronal mass ejection. Coronal mass ejection adalah sebuah massa lontaran corona yang mengakibatkan badai matahari ke bumi yang berupa gas atau asap yang mengandung gelombang elektromagnetik yang mempengaruhi gelombang listrik di bumi. Hal ini dapat kita lihat dalam surat Ad-Dukhan, surat 44 ayat 10. Surat Ad-Dukhan 44 ayat 10, 4410 itu adalah kelipatan 15 dikali 295. Maka tunggulah hari ketika langit membawa kabut yang nyata. Hal ini telah sering terjadi di bumi. Yang paling spektakuler, yang paling luar biasa terjadi pada tahun 2003 yang lalu. Pada tahun 2003 yang lalu terjadi lontaran massa daripada corona yang langsung menembak ke bumi. Pada waktu 19 jam, gelombang itu atau gas itu telah sampai di bumi. Kabut itu telah sampai di bumi. Ketika dia sampai di bumi, ternyata bumi tidak memiliki lapisan lagi. Di dekat kutub utara itu tidak ada lagi lapisan yang menyokong sesuatu untuk menangkisnya, yang di lapisan ozon. Lapisan ozon di daerah ini sudah sangat menipis dan seperti berlubang. Karena lapisan ozon yang berlubang, maka gelombang gas kabut itu masuk melalui lubang di dekat kutub utara dan langsung masuk ke Eropa dan Amerika Utara. Maka mereka lah yang pertama kali merasakan dampak daripada kabut matahari. Apa terjadi pada masa itu? Terjadilah pengurangan daya daripada seluruh pembangkit listrik yang ada di Eropa dan Amerika Utara. Maka terjadilah kegelapan di seluruh Amerika Utara dan Amerika Serikat dan Eropa. Seluruh penerbangan dibatalkan, seluruh satelit mati, hampir seluruh satelit mati, dan itulah kenyataannya. Ketika gelombang elektromagnetik itu datang, terpaksalah manusia tidak menghidupkan daya. Karena jika daya-daya listrik dihidupkan, maka akan terjadi ledakan yang besar. Itulah akibat daripada coronal mass ejection atau CME. Sekarang kita bertanya, kenapa yang berhubungan dengan angka 15 di atas bercerita tentang matahari? Apa sebenarnya yang terjadi? Hal ini dapat kita lihat. Benang merahnya dalam Al-Quran sendiri. Jawabannya ada pada surat Asy-Syams. Ini surat ke-91 yang ini surat matahari, surat Asy-Syams, surat matahari yang ternyata memiliki ayat 15. Yang ternyata memiliki ayat
15 ayat. Wahai saudara yang berbahagia, apakah saudara dapat melihat keajaiban ini? Dari data-data ilmu pengetahuan yang dirangkum dengan penelitian-penelitian yang sangat mahal, dari satelit SOHO, satelit Magellan, satelit-satelit yang mengitari matahari, mereka cuma mendapat angka. Hanya satu angka yang mereka dapat, 15. Dan ternyata 1400 tahun yang lalu, Allah telah menggambarkan dalam Al-Quran, Allah telah membuat susunan urutan dalam Al-Quran, Allah telah membuat ukuran-ukuran yang sangat detail dalam Al-Quran. Dan di surah Asyam, surat ke-91 yang ternyata memiliki ayat 15 dan sama dengan data matahari. Lalu dalam penelitian selanjutnya, ternyata peradaban dunia yang memiliki dewa matahari di sekeliling bumi itu juga terletak pada koordinat 15 derajat. Mulai dari Amerika Latin, lalu masuk ke Afrika, lalu sampai ke Asia, semuanya India, semua sampai ke Thailand dan semuanya, itu mereka memiliki sejarah dengan dewa-dewa matahari. Lalu berikutnya dapat kita lihat negeri Sabah. Negeri Sabah adalah sebuah negeri pada zaman dahulu, pada masa Arab kuno, itu dikenal sebagai peradaban Sabayan. Peradaban ini telah diteliti oleh para ahli, ternyata sebuah peradaban yang terletak di Yaman, sekarang Yaman Selatan. Di negeri Sabah, tentang negeri Sabah ini, eksistensi negeri Sabah, Allah menggambarkan pada surat Sabah. Pada surat Sabah, dari surat yang ke-54, Allah pertama kali menyebutkan tentang Sabah itu pada ayat yang ke-15. Sesungguhnya bagi kaum Sabah ada tanda kuasa Tuhan di tempat kediaman mereka, yaitu 2 buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Kepada mereka dikatakan, makanlah olehmu dari rezeki yang dianugerahkan Tuhanmu, dan bersyukurlah kamu kepadanya. Negerimu adalah negeri yang baik, dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa dan Tuhan yang Maha Pengampun. Itulah ayat pertama yang dimulai tentang eksistensi kaum Sabah. Berikutnya kita dapat suatu informasi bahwasanya di negeri Sabah itu sendiri, yakni di Yaman Selatan, ternyata negeri ini atau peradaban ini dilalui oleh garis 15 derajat. Dan ini menyatakan bagi kita bahwasanya antara nomor ayat dari surat Sabah, jadi ayat yang ke-15, ternyata sama dengan letak daripada kaum Sabah itu sendiri, yakni di koordinat 15 derajat di Yaman Selatan. Berikutnya, sebelumnya kita telah mengetahui bahwasanya 15 itu salah satu adalah tentang informasi mengenai matahari. Itu ditunjukkan pada surat Asyam yang memiliki ayat yakni 15. Ternyata pada surat An-Nahl, surat yang ke-27 ayat 24, kembali dijelaskan oleh Allah bahwasanya negeri Sabah itu dipimpin oleh seorang ratu. Ratu mereka bernama Ratu Balqis. Dari ayat 22 sampai ayat 24, nyata dan jelas dinyatakan oleh Allah bahwasanya negeri Sabah itulah suatu negeri yang menyembah matahari. Di sini kita dapat melihat hubungan yang sangat erat antara ilmu astronomi, ilmu arkeologi, serta Al-Quran itu sendiri. 3 buah sistem keilmuan yang berpadu dalam sebuah sinkronisasi yang luar biasa. Itulah tadi beberapa contoh yang dapat kita berikan tentang mukjizat Al-Quran yang berhubungan dengan angka, bilangan, serta perhitungan-perhitungan dan pengukuran-pengukuran. Pada tahap selanjutnya nanti dapat kita lanjutkan dengan penemuan berikutnya yang kami rangkum yang berhubungan dengan biologi, kimia, arkeologi, paleontologi, dan berbagai macam disiplin ilmu yang ada di dalam khazanah ilmu pengetahuan kita. Akhirnya,
Saya mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.